ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم rahimani rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan insyaallah taala kajian kita membahas kitab Al-Qawaid Al-Arba'ah, yaitu pembahasan tentang 4 kaidah dalam ma'rifatu at-tauhid, dalam mengenal tauhid dan mengenal hakikat syirik, khususnya syirik yang dilakukan oleh orang-orang di zaman jahiliyah, di zaman sebelum Rasulullah SAW datang. Di dalam kitab ini, di awal pembahasan kita, Syekh rahimahullah ta'ala membawakan muqaddimah pendahuluan dengan doa yang sudah kita jelaskan kemarin. As'alullah al-karim Rabbal arsyil azim. Aku memohon kepada Allah Ta'ala al-karim, Rabbal arsyil azim, yang memiliki arsy dan sangat agung, an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan wala, pertolongan, perlindungan serta penjagaannya kepada kalian di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Apabila Allah Ta'ala memberikan al-walayah, pertolongan, perlindungan serta penjagaan pada seorang hamba di dunia, maka itu maknanya Allah Ta'ala memberi kita hidayah dan taufik, sehingga kita bisa berjalan di atas kecintaan dan keridhaan Allah Ta'ala dengan ilmu, dengan amalan salih. Wal akhirah, dan apabila Allah Ta'ala memberikan al-walayah pada seorang hamba di akhirat, maka Allah Ta'ala akan menjaga dia dari azab neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Dan Allah Ta'ala adalah wali bagi orang beriman. Allah waliyul ladzina amanu, dan Allah Ta'ala menjadi wali bagi orang-orang beriman. Apa kandungan dari makna wali itu? Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah Ta'ala akan mengeluarkan orang-orang yang menjadi wali bagi Allah. Allah akan keluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada nur, menuju kepada cahaya. Kalau Allah Ta'ala memberikan kebaikan pada seorang hamba dengan pertolongannya, perlindungannya dan penjagaannya, maka Allah Ta'ala akan mengeluarkan dia dari kegelapan syirik menuju kepada cahaya tauhid. Allah Ta'ala akan mengeluarkan mereka dari kegelapan kekufuran menuju kepada cahaya iman.
Allah Ta'ala akan keluarkan mereka dari kegelapan bid'ah menuju kepada cahaya sunnah. Ya, Allah Ta'ala akan mengeluarkan mereka dari kegelapan kejahilan, kebodohan terhadap agamanya. Lalu Allah berikan dia ilmu. Itu makna Allah menjadi wali bagi orang beriman. Allah Ta'ala akan keluarkan mereka dari segala kezaliman menuju kepada keadilan. Allah Ta'ala akan keluarkan mereka dari yang haram menuju kepada yang halal. Allah Ta'ala akan anugerahkan mereka ilmu, yang dengan ilmu itu mereka beribadah kepada Allah Ta'ala. Dengan ilmu itu mereka mendapatkan taufik. Dengan ilmu itu mereka cinta kepada Allah Ta'ala, takut kepada Allah, dan seterusnya. Kemudian doa yang kedua, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kalian mubarakan, diberkahi, aina ma kunta, dimanapun antum berada. Jadi doa yang kedua, yaitu doa mubarakan, semoga Allah Ta'ala memberkahi kalian. Dan mencari keberkahan ini adalah puncak tujuan yang dicari oleh manusia. Umurnya diberkahi oleh Allah Ta'ala. Jadi semua manusia mencari berkah. Hanya saja Allah Ta'ala tidak meletakkan berkah itu kecuali keberkahan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Maka siapa yang mencari berkah bukan dengan jalan Al-Quran dan Sunnah, maka itu bukan keberkahan, tapi itu kebatilan, kesengsaraan. Kadang seorang mencari berkah padahal itu adalah kesyirikan, maksiat. Maka beliau mendoakan wa an yaj'alaka mubarakan, semoga Allah Ta'ala menjadikan kalian itu diberkahi. Ya, Allah Ta'ala akan memberkahi umur kalian. Maka kebahagiaan seorang hamba ketika Allah Ta'ala memberkahi umurnya, memberkahi waktu-waktunya, sehingga dia tidak menghabiskan umur dan waktunya kecuali dalam perkara yang baik. Bukan dihabiskan umurnya dalam perbuatan sia-sia, bukan dihabiskan umurnya dalam perkara ghafil, dalam perkara kelalaian. Pagi lalai, siang lalai, sore lalai, malam lalai. Itu orang yang tidak diberkahi umurnya. Ya, yang sibuk dengan urusan dunia saja. Tapi kalau Allah Ta'ala memberkahi umur kalian, maka Allah Ta'ala akan memberkahi waktu-waktu dan umur kalian dalam kebaikan, dalam ketaatan. Nah, ini doa. Semoga Allah memberkahi kita semua dalam perkara yang baik. Di umur, semoga Allah Ta'ala memberkahi umur kalian, sehingga kalian tidak menggunakan umur dan waktu itu kecuali dalam kebaikan demi kebaikan. Wa yaj'al barakah fil rizqi, dan semoga Allah Ta'ala memberikan berkah kepada kalian, kepada rezeki kalian. Karena rezeki ada yang diberkahi dan ada rezeki yang tidak diberkahi. Rezeki yang diberkahi adalah rezeki yang datang dari rezeki yang halal, dari hasil usaha pekerjaan yang halal. Maka jika Allah Ta'ala memberkahi hamba, maka Allah akan memberkahi rezekinya. Di mana itu dikatakan rezeki yang diberkahi? Biar rezekinya sedikit, biar penghasilannya sedikit, tapi dia merasa tenang dan tentram. Rezeki yang diberkahi. Biar penghasilannya 50.000 per hari, 20.000 per hari bahkan, tapi dia bisa lebih tenang daripada orang yang penghasilannya 1 juta satu hari, 2 juta satu hari, tapi tidak tenang. Kenapa? Karena pagi siang malam kalkulator di kepalanya. Iya. Hitungannya dunia. Mau sholat susah,
karena sibuk dengan dunia. Ya, sibuk dengan perkara yang melalaikan dia. Jadi Allah Ta'ala tidak melarang kita bekerja, Allah Ta'ala tidak melarang kita cari dunia, tidak. Yang dilarang itu kalau kita cari dunia, mencintai dunia, menyebabkan kita jauh dari Allah Ta'ala, itu dilarang. Ya, karena dulu para sahabat mereka mencari dunia untuk mengamalkan akhirat. Mereka gunakan dunia mereka untuk makan, mereka gunakan dunia mereka untuk bersedekah. Ya, itulah rezeki yang diberkahi. Walaupun sedikit, tapi nyaman perasaannya. Walaupun kurang, dia merasa qanaah, merasa puas dan cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Adapun rezeki biar banyak, tidak merasa puas, tidak merasa cukup, cari lagi sampai banyak, sampai puas. Betapa banyak apapun yang diberikan kepadanya, tidak pernah dia puas. Itu rezekinya tidak berkah. Tidak pernah bersyukur dengan tidak pernah bersyukur dengan pemberian Allah Ta'ala, tidak pernah merasa puas, tidak merasa tenang. Tapi orang yang diberikan rezeki walaupun sedikit dia merasa puas, merasa tenang, itu berarti rezekinya diberkahi. Ya. Wa yaj'al barakah fi ilmik, atau mungkin di antara cakupan berkah yang diinginkan di sini adalah keberkahan dalam ilmu agama. Jadi ini semuanya mencakup doa beliau, wa yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kepada antum mubarakan, keberkahan dalam umur kalian, keberkahan dalam rezeki kalian, keberkahan dalam ilmu yang Allah berikan kepada kalian, keberkahan terhadap amalan soleh kalian, keberkahan terhadap istri dan anak kalian, semuanya diberkahi. Kita berharap berkah Allah SWT, keberkahan dalam ilmu dan amalan saleh. Allah berkahi ilmu yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana? Ketika Allah Ta'ala jadikan ilmu yang Allah berikan kepada kita bisa kita amalkan, bisa bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, itu doa Nabi SAW. Selalu meminta ilmu yang bermanfaat. Yang mana ilmu yang bermanfaat? Yaitu ilmu yang diamalkan. Wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan Nabi SAW juga berdoa, dan kami berlindung padamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang mana itu ilmu yang tidak bermanfaat? Di antara cakupannya adalah ilmu yang tidak diamalkan. Kita tahu di sholat, kita tahu puasa, kita tahu sedekah, tapi kita tidak kerjakan. Ya, kita tahu ini haram, tapi kita lakukan. Itu ilmu yang tidak bermanfaat. Itu ilmu yang tidak diamalkan. Mencakup ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu-ilmu yang tidak mendatangkan manfaat kalau dipelajari. Ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu tarekat, tidak ada manfaatnya dipelajari. Ya, ilmu tingkatan ilmu tarekat, ada tingkatan-tingkatannya. Ya, kalau baru masuk Islam, syariat, di atasnya hakikat, di atasnya lagi ma'rifat, yang paling tertinggi yang tidak sholat. Itu ilmu paling tertinggi tarekat. Siapa? Yang tidak sholat, itu yang paling tinggi ilmunya. Yang minum khamar, itu yang paling tinggi ilmunya. Yang berzina, itu yang paling tinggi ilmunya. Kenapa? Karena sudah tidak terkena syariat. Kalau sudah mampu sampai pada tingkatan ilmu menyaksikan Allah Ta'ala, boleh tidak terkena kewajiban dan boleh melakukan yang haram. Kalau antum lihat dia minum bir, antum bilang kenapa minum bir? Dia bilang itu kacamata antum bir, kalau saya ini minum. Itu ilmu hakikat dan ma'rifat. Tidak sholat, duduk-duduk saja begini, tapi sudah sholat itu dia. Ya. Dia sholatnya duduk saja, jadi sholatnya itu tidak pernah putus, supaya tepat tuh.
Jadi selama dia duduk, sholat terus. Itu ilmu tarakat. Ini ilmu nggak ada manfaatnya. Nabi berlindung dari ilmu tidak bermanfaat. Seperti ilmu seperti ini. Ilmu yang tidak mendatangkan manfaat, bahkan ilmu yang mendatangkan kekufuran. Ilmu kalam, ilmu perdebatan, ilmu filsafat. Itu ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Maka seorang yang diberkahi ilmunya adalah orang yang dikasih hidayah, taufik kepada ilmu yang bermanfaat. Yang mana ilmu yang bermanfaat? Ilmu Al-Quran dan ilmu Sunnah Rasulullah SAW. Itu ilmu yang bermanfaat. May yuridillahu bihi khairan. Ya. Barang siapa yang Allah Ta'ala inginkan untuknya kebaikan, dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan dari Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, man yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah Ta'ala inginkan untuknya kebaikan, yufaqihu fid din, maka Allah Ta'ala jadikan dia faqih, paham terhadap ilmu agama. Maka seorang yang berusaha untuk menambah ilmu agama, duduk di majelis ilmu untuk menambah ilmu, maka itu adalah tanda Allah Ta'ala mencintainya. Jadi tanda kecintaan Allah Ta'ala ada pada ilmu dan ada pada iman dan agama seseorang. Ya, adapun dunia bukan tanda cinta Allah Ta'ala. Karena dunia Allah berikan orang kafir, Allah berikan Fir'aun, Allah berikan Qarun, semuanya kafir kepada Allah Ta'ala. Ya. Jadi dunia bukan letak kecintaan Allah Ta'ala. Sampai Nabi SAW bersabda, "Lau kanatid dunya," kalau seandainya dunia ini punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada nilainya, ada nilai kebaikannya di sisi Allah, walaupun seberat satu sayap nyamuk, kata Nabi, kalau ada nilai kebaikannya dunia ini di sisi Allah, kalau ada nilainya di sisi Allah, maka Allah Ta'ala tidak akan memberikan kepada orang kafir walaupun satu teguk air minum. Kalau seandainya ada nilainya itu dunia di sisi Allah, maka Allah tidak akan memberikan nikmat kepada orang kafir walaupun satu teguk. Tapi karena dunia tidak ada nilainya di sisi Allah, bahkan dalam hadis Nabi SAW menyebutkan kambing yang sudah jadi bangkai dan sudah berulat, dan kambing yang cacat, patah sebagian anggota badannya, sudah jadi bangkai, itu masih ada nilainya di sisi Allah dibandingkan dunia. Ya. Jadi ini dunia memang nggak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala, sehingga seorang tidak boleh berbangga dengan dunianya, boleh dia bersombong dengan dunianya. Ya. Ini contoh ilmu yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Jadi kita berharap Allah memberkahi kita dalam seluruh kebaikan, dalam amalan soleh Allah memberkahi kita. Bagaimana amalan solehnya diberkahi? Allah mudahkan dia beramal soleh. Allah berkahi amalan solehnya, Allah terima amalnya. Ya, demikian pula termasuk keberkahan adalah al-barakah fid dzurriyyati. Semoga Allah Ta'ala memberkahi keluarga kalian, istri dan anak-anak keturunan kalian. Kalau Allah memberkahi kita, maka Allah Ta'ala akan memberkahi istri kita, sehingga dia menjadi istri yang taat, istri yang salihah, ya, istri yang selalu kasih sayang terhadap suaminya dan anak-anaknya, istri yang selalu melayani suaminya. Itu istri yang diberkahi, dan itu keberuntungan dan kebahagiaan. Demikian pula diberkahi keturunan dan anaknya. Anaknya menjadi anak yang salih, walaupun tidak jadi ustadz anaknya, tapi bagus akhlaknya. Iya, bagus akhlaknya. Ya, karena anak yang mondok di pesantren itu jangan dipahami dan jangan disalahpahami. Anak disuruh mondok supaya jadi ustadz, salah itu. Ya. Tujuan kita anak kita mondok bukan tujuannya supaya kamu harus jadi ustadz, ditarget. Kalau tidak jadi ustadz, jadi orang, jadi apa? Anak kita kalau sudah mondok, alhamdulillah kalau dia sudah bisa menjaga sholatnya, karena sholat itu yang wajib. Walaupun dia tidak hafal 30 juz, dia cuma hafal 5 juz, tapi dia adalah anak yang patuh. Mana yang lebih bagus? Anak hafal 30 juz
tapi akhlaknya tidak baik. Antum suruh dia bilang, nggak mau saya, kita main pergi. Tapi hafal 30 juz, mana yang lebih bagus? Ya. Itulah keberkahan. Ya. Seorang yang diberkahi anaknya, sehingga menjadi anak yang saleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu yang kita harapkan, keberkahan. Demikian pula keberkahan pada keluarga istri. Karena kalau istri tidak baik, kita pasti akan sengsara. Pasti. Kenapa? Karena istri bersama kita pagi, siang, sore, dan malam. Mau tidur, dia lagi dilihat. Bangun dari tidur, istri lagi. Mau pergi kerja, istri lagi. Pulang dari kerja, istri lagi. Kita selalu bersama istri. Makanya Nabi SAW menyebutkan arba'atul minas sa'adah. Ada 4 perkara yang mendatangkan kebahagiaan. Salah satunya apa? Az-zawjatus salihah, istri salihah. Nah, itu kebahagiaan yang sebenar-benarnya kebahagiaan. Dan Nabi SAW menyebutkan kebalikan hadis, wa arba'atun minas syaqawah, dan 4 sebab yang mendatangkan kesengsaraan adalah istri yang tidak baik. Karena tidak berkah istrinya. Dibalik juga bisa keberkahan pada suami. Kebahagiaan istri ada pada kebahagiaan suami. Kebahagiaan suami ada pada kebahagiaan istri. Kalau istri tidak baik, bagaimana mau bahagia? Pagi marah, siang marah, sore marah. Disuruh masak, tidak mau masak. Disuruh bikin kopi, bikin sendiri. Susah jiwa, susah. Perasaan sudah mau pulang capek, kamar kotor sudah dibersihkan. Istri bilang bersihkan itu sendiri. Mau makan, masak lagi sendiri. Antum bahagia tidak itu? Iya. Tidak ada kebahagiaan. Jadi keberkahan ini luar biasa ya. Jadi berkah itu tidak identik dengan kaya, bukan. Oh, berkah itu banyak uang, tidak. Nah, keberkahan itu adalah kebahagiaan yang sebenarnya. Sering kita dengarkan orang makan cuma sambal dia makan, orang bilang Bugis bilang pecel ada minangre. Cuma sambal dengan ikan teri dia makan, tapi masya Allah, itu suap-suap sama istrinya. Daripada rumah 2 tingkat, cicil mobil cicilan, motor dicicil, masih bagus kalau cicilnya, tidak ada ribanya. Kalau rumahnya ada ribanya, mobil banyak riba, motor riba, sepeda riba. Untuk anaknya tidak riba juga. Bagaimana kebahagiaan? Tidak ada keberkahan. Memang ada mobil, motor, tapi putar-putar kepala. Tidak ada bahagia seperti itu. Tidak bisa bahagia. Jadi jangan cari keberkahan itu dengan harus banyak uang, banyak fasilitas. Tidak. Kebahagiaan itu tidak mesti dengan banyaknya uang. Laisal ghina an kasratil ardh. Nabi SAW bersabda, bukanlah kekayaan itu hakikat kekayaan itu dengan banyaknya materi. Walakinnal ghina ghinan nafs. Hakikat kekayaan adalah seorang merasa puas dalam hatinya dan merasa bahagia. Rasa cukup dalam hati. Itu hakikat kekayaan. Ya. Nah, ini doa beliau yang kedua. Jadi dimanapun Anda berada, doa beliau yang kedua ini cakupannya luas ya. Wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kalian dimanapun kalian berada. Ini doanya luas. Doa supaya Allah memberkahi kita. Makanya kita wajib selalu berdoa, ya Allah berikanlah kepada kami al-barakah, keberkahan dalam segala kebaikan. Doa yang ketiga. Ini doa beliau yang ketiga ya. Wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakara. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian termasuk dari orang-orang yang apabila diberi maka dia menjadi hamba yang bersyukur. Ini doa. Semoga kalian termasuk dari orang-orang yang kalau diberi oleh Allah dia selalu menjadi hamba yang bersyukur. Wa idza butuliya sabar,
dan semoga kalian termasuk dari orang-orang yang apabila dia diuji, ditimpakan padanya cobaan, ditimpakan padanya musibah yang menyusahkan, menyulitkan, menyakitkan, maka dia selalu menjadi hamba yang bersabar. Dikasih nikmat bersyukur, dikasih musibah dan ujian tidak menggerutu, tidak mengamuk, tidak berkeluh kesah, tidak curhat sana sini. Saya ini pusing kepalaku ini. Masa dikasih ujian, curhat sana sini, datang ke tetangga, tidak puas, bikin status 2 hari sudah tidak makan, 3 hari lagi mati. Ya. Muslim yang baik, apalagi dia penuntut ilmu, tidak boleh dia selalu menampakkan kesusahannya kepada orang. Ya, itu muslim yang baik. Tidak boleh dia selalu menampakkan kesusahannya. Baru susah sedikit, sedikit sabarnya. Sabarnya tipis seperti tisu. Nggak bisa dia susah. Pokoknya kalau susah, nggak bisa dia susah. Ini orang susah hidup. Orang yang bahagia itu adalah orang yang paling kuat sabarnya. Itu orang yang paling bahagia. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, wajadna khaira aisyina bis-sabr. Kami mendapati sebaik-baik kehidupan kami di zaman Nabi adalah orang yang selalu dan senantiasa bersabar. Itulah orang yang paling nikmat hidupnya. Dapat musibah, istighfar, astagfirullah, selalu bersabar. Dapat ujian, sabar. Dicela oleh orang lain, tidak membalas. Berkurang harta, sabar. Itulah takdir Allah Ta'ala. Sambil berusaha cari yang halal, bukan dengan cara meminta-minta pada orang. Sabar kita. Iya. Kita disuruh sabar. Wa idza adnaba istaghfar. Kemudian doa selanjutnya, dan jika dia terjatuh dalam perbuatan dosa, istighfar, maka dia selalu beristighfar dan bertobat. Fa inna haula'i thalath inwanus sa'adah atau unwanus sa'adah. Karena sesungguhnya 3 perkara ini, 3 perangai ini, apa 3 perangai yang beliau maksudkan? Yaitu hamba yang kalau dapat nikmat selalu dia bersyukur. Dia gunakan nikmat itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri di jalan Allah. Dia gunakan nikmat itu sebagai sarana untuk melakukan kebaikan dan ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, kalau dapatkan musibah, ujian, apakah musibah dan ujian yang datang dari orang, mencela dia, mencerca dia, atau ujian yang datang dari Allah Ta'ala, kebakaran, sakit, hilang pekerjaan, hilang sebagian dunia, berkurang penghasilan, maka dia bersabar. Dan yang ketiga, kalau dia terjatuh dalam dosa, selalu dia istighfar dan taubat. 3 ini kata beliau, unwanus sa'adah, pilar dari pilar-pilar kebahagiaan. Pilar kebahagiaan. Mau bahagia, amalkan 3 ini. Dapat nikmat, jadi hamba yang bersyukur. Dapat musibah, ya sabar. Melakukan dosa, istighfar. Manusia tidak bisa lepas dari 3 hal ini. Iya kan? Manusia tidak bisa lepas dari 3 hal ini. Apa itu? Kalau dia tidak dapat nikmat, kebaikan, maka pasti dia dapat apa? Ujian. Kalau tidak, maka dia terjatuh dalam dosa. Tidak ada orang yang lepas dari 3 hal ini. Dapat nikmat, dapat ujian, melakukan dosa dan maksiat. Bagaimana mau bahagia? Dapat nikmat bersyukur, dapat ujian bersabar, melakukan dosa, rajin istighfar dan taubat. Maka baru bisa bahagia. Adapun berketerusan dengan dosa, berketerusan dengan maksiat,
berketerusan dengan kelalaian, lalai dengan dunia. Apanya? Badannya. Badan lalai dengan dunia. Karena disibukkan dengan dunia. Karena Allah Ta'ala sifatkan dunia itu innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Ya. Permainan dan senda gurau. Iya. Para ulama menafsirkan dunia itu la'ibun, permainan. Kenapa? Karena dunia mempermainkan badan dan melalaikan badan. Iya. Karena dunia itu melalaikan badan. Walahun, dan dunia melalaikan hati manusia dari zikrullah. Jadi dunia itu disebabkan karena dunia, badan kita lalai dan hati kita lalai. Badan kita lalai dari beribadah, melakukan ketaatan, dan hati kita lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itulah dunia. Jadi manusia tidak bisa lepas dari 3 kondisi. Tentang kesyukuran ini sudah kita bahas tadi, karena kebanyakan manusia jika dia dapat nikmat, diberikan kebaikan, kebanyakannya mereka kufur nikmat, lupa dengan nikmat. Bahkan mereka mengingkari nikmat itu. Bahkan kebanyakan manusia yang diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala sarrafuha ila fi ghairi ta'atillah. Mereka mempergunakan nikmat itu bukan di jalan Allah Ta'ala. Mereka bahkan menggunakannya di jalan syaitan. Mereka mempergunakannya di jalan maksiat. Ya, sehingga menjadilah kenikmatan yang Allah berikan kepada dia menjadi sababan li syaqawatihim, menjadi sebab dia menjadi orang yang sengsara di dunia dan di akhirat. Allah beri dia nikmat, jadi dia jadi sengsara. Kenapa? Karena dia gunakan nikmat itu untuk maksiat. Ya, sarana untuk berbuat dosa. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, segala kenikmatan dan kebaikan apapun yang Allah Ta'ala berikan kepada kita di dunia, kapan kita tidak gunakan untuk kebaikan di jalan Allah, pasti kita akan gunakan untuk selain Allah Ta'ala. Begitu saja kaidahnya. Antum lihat sendiri diri antum. Antum lihat sendiri kondisi antum. Kata Imam Ibnu Qayyim, segala kebaikan dan kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba, jika tidak digunakan untuk kebaikan di jalan Allah, pasti digunakan di jalan selain Allah Ta'ala. Kalau tidak digunakan dalam perkara kebaikan di jalan Allah, pasti akan digunakan di jalan syaitan. Pasti akan digunakan di jalan maksiat. Pasti seperti itu. Ya, harta, nikmat, kebaikan. Kalau tidak kita gunakan ini harta dalam kebaikan di jalan Allah, dibelanjakan dalam perkara yang Allah cintai, tidak digunakan dalam perkara yang Allah ridhoi, tidak digunakan dalam perkara yang Allah izinkan, apakah itu kemaslahatan dunia yang kita gunakan untuk kebaikan yang Allah ridhoi, atau kita gunakan dalam perkara yang Allah ridhoi, disedekahkan. Kapan kita tidak gunakan dalam perkara yang baik, maka pasti kita akan gunakan harta itu di jalan syaitan, di jalan maksiat, di jalan sia-sia. Apapun yang Allah berikan kepada kita, mau itu uang, mau itu kendaraan, mau itu mobil, mau itu HP, sama saja. Ya, dan perangkat yang paling banyak membuat manusia itu lalai digunakan dalam perkara maksiat adalah alat-alat elektronik yang ada sekarang ini. Itu yang paling banyak digunakan sebagai sarana untuk berbuat dosa, menipu orang, ya, berbuat maksiat. Jadi ini HP ini seperti apa? Pedang yang bermata dua, ya. Bisa digunakan dalam perkara yang baik, baca Quran lengkap di HP, share faedah ada, dengar taklim ada, dengar ceramah ada, tapi maksiat lebih banyak. Ya. Dengar musik ada, lihat kaki ayam ada, lihat ayam tidak pakai baju ada, semuanya ada.
Semuanya ada. Jadi ini apa tergantung orang yang menggunakannya. Makanya nih HP ini luar biasa ya. Ujian paling berat. Iya. Untuk kita di zaman ini. Iya. Belum lagi penggunaan HP itu untuk anak kita, untuk istri kita. Pulang ke rumah, suami pegang HP. Istri juga pegang HP. Anaknya juga pegang HP. Jadi segitiga. Kan? Gimana kabar? Oh iya, baik. Ya. Dari mana kita sebentar dulu. Nah, apalagi kalau sudah begini. Nah, lebih parah itu kalau begini. Lebih parah kalau begini ya. Ini kalau begini bukan balas chat. Parah sudah kalau begini modelnya HP. Kalau begini masih bagus ya, masih balas chat. Kalau begini pasti main game. Yeah. Dan orang kalau kecanduan main game, berat untuk ditinggalkan. Yeah. Jadi hapus nih semuanya itu game-game di APK. Susah Ustaz, apa yang susah? Iya. Jadi ya antum mau cari berkah kan, keberkahan dalam keluarga. Iya. Kalau sudah malam, sudah isya, simpan cerita bersama istri ada pahalanya. Iya, bermain bersama istri dan anak ada pahalanya. Itu berpahala. Iya. Itu berpahala. Baik. Wa idza betuliya sabara, ini tadi tentang kesyukuran ya, memanfaatkan nikmat di jalan Allah Ta'ala. Jadi kalau Allah beri harta, kapan tidak digunakan di jalan yang baik, pasti digunakan di jalan maksiat. Ilmu agama juga seperti itu. Coba lihat ilmu. Kapan orang tidak menggunakan ilmunya di jalan yang benar, pasti dia gunakan ilmunya di jalan apa? Di jalan maksiat. Dipakai untuk berbuat dosa. Iya. Dipakai untuk berbuat untuk selain Allah. Jabatan. Allah kasih seorang jabatan. Kapan jabatan tidak digunakan di jalan yang benar, di jalan Allah Ta'ala, di jalan yang Allah ridhoi, kalau tidak digunakan dalam perkara yang baik seperti tadi, pasti jabatan digunakan untuk apa? Untuk berbuat maksiat. Semuanya begitu. Semuanya seperti itu. Apa saja yang Allah berikan kepada kita dari kenikmatan dunia atau kenikmatan agama sekalipun, seperti ilmu agama, kapan tidak digunakan untuk Allah, pasti digunakan untuk siapa? Digunakan untuk selain Allah Ta'ala. Iya. Ini terkait tentang kesyukuran. Harusnya apa yang Allah berikan kepada kita jadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian tentang kesabaran, saya kira ini jelas faedah tentang kesabaran. Ya, apabila dia diuji dengan musibah, maka dia bersabar. Karena setiap hamba pasti akan mendapatkan musibah yang menyakitkan, yang menyulitkan, yang menyusahkan. Apakah kesusahan, musibah, ujian itu datang dari orang, ataupun musibah dan ujian itu langsung datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ya, berbagai macam ujian ya, yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sakit, tusuk duri, jatuh dari kendaraan, macam-macam kebakaran. Dan manusia tidak ada yang lepas dari yang namanya musibah dan ujian. Ya, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah Ta'ala apabila mencintai satu kaum, Allah Ta'ala membalak mereka, memuji mereka. Ya, faman radiya falahu ridha, siapa yang ridha dengan ujian itu, dia berserah diri kepada Allah, maka Allah Ta'ala ridha kepadanya. Dan siapa yang murka terhadap musibah dan ujian itu, maka Allah murka kepadanya. Dan tentunya manusia yang paling berat mendapatkan ujian adalah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang paling semisal mereka.
a'dhamun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat balaknya, musibahnya, ujiannya adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal, kemudian orang yang semisal dengan mereka dan orang yang paling semisal dengan mereka. Para nabi dituduh macam-macam. Dituduh tukang sihir, Nabi Muhammad dituduh penyair, Nabi Muhammad dituduh pendusta, pembohong, tukang sihir, ya, penyair. Tapi Nabi SAW sabar. Maka kita yang mengikuti Nabi SAW juga harus sabar dan jangan terlalu suka baper. Jadi seorang muslim itu apalagi dia penuntut ilmu, hendaklah dia memiliki sifat rojulah, sifat kesatria, sifat kelaki-lakian, lelaki sejati. Itu seharusnya penuntut ilmu punya akhlak dan sifat rojulah, kesatria. Bagaimana itu kesatria? Tidak gampang baper, tersinggung sedikit keok. Itu penuntut ilmu. Disakiti sedikit menghilang dari majelis, disakiti sedikit berhenti sholat, dapat musibah kezaliman berhenti sholat, tidak mau ketemu orang. Ini orang kalau dia tidak mendidik dirinya jadi laki-laki sejati, nanti dia menjadi orang yang tulangnya lunak. Kalau tulang lunak tidak seperti laki-laki sejati, bersifat seperti unsa, seperti perempuan. Jangan kita bersifat seperti perempuan. Jadi laki-laki itu penuntut ilmu harus kokoh dan kuat. Harus jadi kokoh dan kuat. Ini terkait tentang kesabaran. Dan yang terakhir di sini, wa idza adnaba istaghfara, dan jika dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa, maksiat, maka dia tidak terus-menerus di atas dosa, tapi dia senantiasa beristighfar dan bertobat. Kullu bani Adam khata'un, setiap anak cucu Adam pasti terjatuh dalam dosa. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan orang yang terjatuh ke dalam dosa yang paling terbaiknya adalah orang yang senantiasa bertobat kepada Allah. Nabi tidak berkata orang yang paling baik adalah orang yang tidak punya dosa, tidak. Nabi tidak berkata orang yang paling baik adalah orang yang tidak punya dosa dan maksiat, tidak. Karena tidak ada manusia yang lepas dari namanya dosa. Namun yang salah ketika seorang terjatuh dalam dosa dan dia terus-menerus dengan dosa itu, dia membiasakan diri dengannya. Baik. Jadi orang yang diberkahi itu, orang yang beruntung itu adalah orang yang tidak berketerusan dengan dosa, tapi dia selalu menyadari akan kekurangannya, sehingga dia selalu beristighfar. Setiap kali dia berbuat dosa, dia selalu susul dengan istighfar dan taubat. Setiap kali dia melakukan dosa, kesalahan dan kemaksiatan, dia tambal dengan amalan saleh, Wa atbi sayyi'atal hasanah tamhuha. Nabi SAW bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanah tamhuha. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Nabi SAW bersabda, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala dimanapun kalian berada, dan ikutkanlah setiap kalian berbuat dosa dan maksiat, ikutkan perbuatan ketaatan dan kebaikan. Ikutkan selalu. Kenapa? Tamhuha, maka ketaatan kalian akan menghapuskan kejelekan. Karena yang namanya maksiat tidak akan dihapus dengan dosa. Bahkan dosa bisa dihapuskan dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan, ketaatan itu akan dihapuskan dengan, itu akan menghapuskan as-sayyi'at, akan menghapuskan dosa dan maksiat. Akan dihapuskan dengan dosa, akan menghapuskan dosa dan maksiat. Nah, ini orang yang beruntung, orang yang bahagia. Setiap kali dia berbuat dosa, dia selalu istighfar dan taubat. Karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran,
alladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum. Di antara orang yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Qur'an adalah orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji, maksiat, aw dhalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka dengan berbuat dosa dan maksiat. Ya, misalnya dosa yang dia buat antara dia dengan Allah Ta'ala, tidak ada yang tahu kecuali dia dan Allah Ta'ala. Ya, orang yang dipuji oleh Allah jika mereka berbuat dosa, melakukan perbuatan keji atau mereka menzalimi diri mereka, dzakarullah, maka mereka tiba-tiba selalu mengingat Allah Ta'ala, sadar, wastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka beristighfar, memohon ampun terhadap dosa mereka. Ini orang yang baik, orang yang dipuji oleh Allah, selalu segera bertobat. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapa yang mampu mengampuni dosa kecuali Allah Ta'ala. Jadi dipuji mereka. Oleh karena itu para ulama mengatakan, siapa yang melakukan satu dosa yang tersembunyi, siapa yang melakukan satu dosa yang dia sembunyikan, hanya antara dia dengan Allah Ta'ala yang tahu, maka hendaklah dia melakukan amalan salih yang tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tambal itu, dia tambal dosa yang dia lakukan antara dia dengan Allah Ta'ala saja yang tahu, tidak ada yang lihat dia kecuali Allah Ta'ala. Maka hendaklah dia menambal dosa yang dia sembunyikan itu, dia tambal dengan amalan saleh yang tersembunyi pula. Dia bersedekah, tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Dia sholat, tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Dia melakukan kebaikan tertentu, tidak ada yang lihat kecuali Allah Ta'ala. Ya, dia tambal dengan amalan yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Ditambah dengan amalan saleh. Innama tawbatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalah thumma yatubuna min qarib. Sesungguhnya taubat yang diterima di sisi Allah Ta'ala hanyalah untuk siapa? Untuk orang-orang yang melakukan perbuatan jelek, perbuatan maksiat, bijahalatin, lantaran dia dalam kondisi jahil. Artinya apa? Seorang tak kala dia melakukan maksiat, di saat itu dia dikatakan jahil. Jelas? Walaupun dia hafal Quran, walaupun dia hafal 1000 hadis, walaupun dia menghafalkan seluruh ilmu-ilmu yang ada dalam agama ini, walaupun dia hafal Al-Quran, dia punya ilmu, namun tak kala seorang terjatuh dalam dosa dan maksiat, di saat itu dia dikatakan oleh Allah sebagai orang yang apa? Jahil. Bukan jahil tidak ada ilmunya, bukan. Tapi dia dikatakan jahil karena dia jahil kalau Allah Ta'ala melihatnya. Paham ya? Karena dia jahil kalau Allah Ta'ala mencatat amalannya. Dikatakan dia jahil karena dia jahil kalau Allah Ta'ala akan menghitung amalannya dan akan memperlihatkan amalan itu kepadanya. Jadi di saat orang berbuat maksiat, di saat itu dia dikatakan apa? Jahil. Ya, makanya para sahabat mengatakan kafa bil mar'i, cukuplah seorang dikatakan berilmu ketika dia takut kepada Allah Ta'ala. Ya, dengan rasa takutnya kepada Allah, dia tahu Allah Ta'ala maha membalas amalan yang buruk dan Allah membalas amalan yang baik. Cukuplah rasa takut seorang kepada Allah, cukuplah seorang itu dikatakan berilmu. Walaupun dia terlalu banyak pengetahuannya, tapi kalau dia takut kepada Allah, maka cukup orang itu dikatakan apa? Berilmu. Wa kafa bil mar'i jahalan. Sebaliknya, dan cukup seorang dikatakan jahil tak kala dia bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Maka siapa yang bermaksiat di saat itu dia dikatakan apa? Jahil. Okay. Ini mukaddimah yang pertama sudah kita selesaikan. Ya.
Fa inna haula'i salas unwanus sa'adah, karena sesungguhnya 3 pilar ini dapat nikmat bersyukur, dapat musibah bersabar, melakukan dosa maka dia menjadi hamba yang selalu banyak istighfar dan taubat. Ini merupakan pilar-pilar kebahagiaan. Ya. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan akan datang mukadimah yang kedua, lalu kita memasuki inti dari pembahasan kitab ini. Allah taala a'lam bis-shawab. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.